Sedangkan kita akan melihat dari atas, dan yang berikut adalah mata cacing, kita melihat dari bawah, sudut pandang kita dari bawah. Jadi ini adalah 3 perbedaan posisi letak horizon: mata normal, mata burung, dan mata cacing. Yang berikut saya akan menjelaskan proses pembentukan perspektif satu titik lenyap. Di sini posisi saya melihat atau kita melihat objek ini, mata kita di atas dari objek. Ketika satu titik lenyap, bentuknya seperti ini. Semua garis menuju ke satu titik bagian tengah, dibantu dengan garis horizontal dan juga dibantu dengan garis vertikal. Maka pembentuknya akan seperti itu ketika dibuat tebal. Objek seperti kita lihat dari atas dan objeknya ada di bawah. Yang berikut ketika objek dan mata kita sejajar. Mata normal yang biasa orang bilang dengan posisi satu titik lenyap. Seperti ini. Semua posisi garis akan menuju ke satu titik, membentuk garis vertikal, horizontal, seperti itu, dan hasilnya seperti itu. Jadi yang tadi kita melihat dari atas, posisi objek ada di bagian bawah. Yang berikut ini kita melihat posisi di tengah. Jadi objek bagian atas dan bagian bawah itu hampir sama besar, seolah-olah kita ada dalam sebuah ruangan. Yang berikut ketika kita melihat dari bawah, garis semua tetap menuju ke satu titik karena satu titik lenyap, membentuk vertikal horizontal sesuai dengan bentukan objek yang akan kita gambar. Kebetulan objeknya berbentuk persegi dan seperti ini hasil. Jadi kalau kita lihat dari atas, maka objek atasnya akan kelihatan. Dari tengah, bagian tengah, semua ini akan seperti seimbang. Sedangkan yang dari bawah, kita lebih fokus posisi dari bawah. Yang berikut 2 titik lenyap. Tahapannya seperti ini. Yang pertama, garis horizontalnya sesuai dengan ketinggian mata. Dari satu titik lenyap yang satu ke titik lenyap yang berikut. Yang berikut, garis sumbu pandangnya. Kemudian kita menentukan titik objek, ketinggian titik objek. Garis biru ini adalah feeling terhadap ketinggian objek. Untuk itu, untuk membentuknya, ketika sudah dapat ketinggian ini, saya tarik ke titik-titik lenyapnya. Seperti itu. Kemudian bagian sisi belakangnya juga seperti itu. Tetap menyesuaikan dengan ketinggian objek. Garis vertikalnya seperti itu.
satu titik lenyap ada di dalam kertas dan satu titik lenyapnya berada di luar kertas gambar. Garis horizonnya seperti itu, garis pembentuk objek seperti itu menuju ke satu titik lenyap, dan yang lain menuju ke satu titik lenyap lagi yang ada di luar objek. Sedangkan pembentuknya dengan garis vertikal seperti ini. Jadi objek ini terbentuk dengan dua titik lenyap, yang satu dalam kertas, yang satu di luar kertas. Bisa juga dua-dua itu di luar kertas atau dua-dua titik lenyapnya di dalam kertas. Jadi ini gambaran pembentuk sebuah objek bangunan dari garis-garis menuju ke dua titik lenyap. Posisi horizonnya sama. Ketika berdiri maka letak horizon relatif sama antara satu manusia ke manusia yang lain. Kurang lebih seperti itu. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang sketsa perspektif atau menggambar manual, sketsa perspektif manual. Di sini saya menggunakan dua sumber, yaitu dari buku Teknik Menggambar Sketsa Arsitektur Pangarso 2013 dan Sketsa Pensil edisi kedua Wong 2002. Yang pertama tentang penggunaan pensil. Di sini ada posisi penggunaan pensil. Yang pertama vertikal, kedua agak miring, yang paling di bawah ini sedikit mendatar. Posisi ini berpengaruh terhadap ketebalan atau tebal tipisnya garis. Semakin bagian tajamnya yang kena di kertas, maka garisnya akan semakin tipis. Kemudian ketika bagian ujung pensil itu posisi mendatar, maka garisnya akan semakin tebal. Kurang lebih perbedaannya seperti ini. Yang berikut posisi vertikal juga, tetapi dengan ujung mata pensil yang tumpul. Jadi semakin tumpul dia semakin tebal, semakin tajam dia semakin tipis. Begitu juga dengan posisi miring. Semakin tajam dia tipis, semakin tebal, maka garisnya juga akan tebal. Ini menentukan jenis-jenis garis yang akan dipakai. Jadi ada garis gambar, ada garis arsir, bayangan, dan sebagainya. Yang berikut, mengatur komposisi gambar. Jadi ketika kita melakukan sketsa, kita perlu menentukan posisi gambar kita. Yang pertama, komposisinya seimbang, A dan B seimbang. Yang kedua, posisi A lebih kecil dibandingkan dengan B. Jadi kalau A dengan B seimbang kurang lebih seperti ini. Seperti ini. Jadi ketika A itu pohon, B itu bangunan. Seperti itu. Tapi ketika A dan B itu tergabung seperti ini. Jadi bagaimana kita mengatur komposisi. Kiri kanan sama juga bisa. Atau mungkin kiri dan kanan tertumpuk di satu juga bisa. Untuk keseimbangannya. Jadi kalau ditarik garis diagonal seperti ini, bagian bawah kiri dan bagian kanan atas hampir sama besar diagonalnya. Kurang lebih untuk mengatur komposisi gambar seperti itu. Ini menentukan bagaimana gambar itu bisa dilihat menarik atau tidak dari hasil sketsa kita. Ini kurang lebih seperti ini. Jadi ada satu suasana kawasan, tetapi yang di sketsa itu hanya bagian tengahnya saja. Jadi ada objek bagian ini, kemudian hasilnya seperti ini. Ini hasil menggambar cepat, kemudian dengan sketsa kasar seperti ini. Ada dua jenis. Yang pertama sketsa yang halus, yang kedua dengan sketsa yang lebih kasar. Di sini sesuai dengan karakter orang yang melakukan sketsa. Jadi kita perlu menentukan fokusnya terhadap objek sketsa yang akan kita lakukan. Kemudian ketika melakukan pembayangan, kita perlu menentukan bagaimana agar pembayangan kita itu tidak monoton. Jadi yang atas ini kelihatan terlalu monoton, tetapi yang di bawah ini yang perlu kita ikuti, yaitu ada garis-garis bayangannya yang lebih dinamis. Kurang lebih seperti itu. Tahapan sketsanya, yang pertama sebuah objek kita menggambar dengan sketsa pembentuknya dulu, kasar. Kita menentukan bentuk kasarnya. Kalau ini sebuah mobil, bentuk kasar dari mobil ada
bagian atasnya, kemudian bagian bannya, tanahnya, kemudian kita melakukan detailing, kemudian pembayangan seperti itu. Jadi pertama itu kita menggambar bentuk keseluruhannya dulu. Setelah itu kita mulai detailing, dan yang terakhir arsir. Tahapannya kurang lebih seperti itu. Dan ketika bangunan, objeknya bangunan, yang pertama kita bentuk kasarnya juga, kita mulai detailing, kita mulai pembayangan, dan yang terakhir itu finishing rendering atau bagian arsiran. Tahapan-tahapan sketsa ini perlu kita ikuti, jadi tidak harus memulai dengan langsung mendetail, tetapi kita rekam dulu bentuk kasarnya, kita menggambar bentuk kasarnya, kemudian kita melakukan detailing dan rendering, sehingga ketika ada kesalahan kita langsung perbaiki ketika kita mulai menggambar bagian bentuk kasarnya. Jadi bentuk kasar ini untuk memastikan bahwa objek kita ini sesuai dengan kondisi aslinya, objek aslinya. Gambar kita sesuai dengan kondisi objek aslinya. Jadi ketika ada yang kurang tinggal dihapus. Yang sampai sudah rendering habis, gambar kita tidak sesuai dengan objek hasilnya, kita hapus lagi, maka proses sketsa bisa menjadi lama dan membuang-buang waktu. Untuk tahapan sketsa, yang pertama kita menentukan bentuk pelingkupnya. Yang berikut kita menentukan garis horizon atau garis tanah. Garis horizon ini adalah garis cakrawala, seperti sesuai dengan ketinggian mata. Garis tanah itu ketinggian untuk letak objek berdiri dalam sebuah suasana. Yang berikut kita menentukan titik lenyap. Kebetulan di sini garis titik lenyapnya ada di bagian tengah, sehingga semua garis-garis itu menuju ke titik lenyap tersebut. Di sini kita bisa melihat posisi pandangan mata sesuai dengan garis cakrawala atau garis horizon. Tahapan sebelumnya sesuai dengan garis horizon. Ini ketika objeknya ada di bagian kanan, tidak harus di tengah. Kalau yang di bawah ini ada di tengah, kalau yang posisi ini ketika ada di bagian kanan. Jadi tidak sama posisi dengan jarak pandang kita. Kemudian ini kita menentukan komposisinya. Kita kalau melakukan sketsa langsung di lokasi, kita bisa feeling ketinggiannya sesuai dengan pandangan kita, dan kita menentukan ketinggian itu sesuai di kertas yang akan kita lakukan. Jadi ada feeling ketinggian bangunan, ketinggian objek yang kita ukur. Kemudian kurang lebih hasil akhirnya seperti ini. Jadi ada garis horizon, ada garis menuju ke titik lenyap, dan hasil sketsanya seperti ini. Jadi ada bangunan, ada elemen penunjang, dan posisi manusia untuk menentukan garis horizonnya. Ini ada sebuah objek, ada suasana, ada bangunan dan pohon-pohon. Contohnya seperti itu, dan hasil sketsa kasarnya kurang lebih seperti ini. Jadi mungkin titik lenyapnya di bagian tengah, pembentuknya bagian sini ada pohon, bagian sini ada bidang-bidang bangunan seperti ini, dan pohon. Kurang lebih kalau sketsa kasar dari gambar ini atau objek ini, hasilnya seperti ini. Ini juga yang pertama tahapannya bentuk kasar dulu, setelah itu baru mulai rendering. Di sini sebuah hasil sketsa yang ada tahapan menggambar awal dengan bentuk kasar, kemudian melakukan detailing seperti ini. Kemudian saya coba memberikan contoh-contoh sketsa untuk saudara-saudara ketahui bagaimana sketsa-sketsa yang pernah dilakukan oleh sumber-sumber buku yang saya gunakan dan teman yang melakukan sketsa. Di sini ada satu contoh sketsa di sini dengan prinsip satu titik lenyap ya. Kalau kita lihat, di sini sketsanya sketsa cepat. Jadi kalau sketsa cepat itu garisnya tidak harus selurus mister, tetapi bisa
rendering pohon, mungkin salah satu hasil rendering pohonnya seperti ini. Membantu saudara-saudara untuk melakukan pengerjaan tugas sketsa perspektif. Terima kasih.